البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khalid hafizallahu taala wa ra'ah, setorkan terlebih dahulu hadis yang pendek kemarin, hadis yang ke-14. Nah, barakallahu fikum. Lafadznya sangat mudah, pendek. Kemudian faedahnya sangat luas. Kemarin sudah kita jelaskan barakallahu fikum mengenai adab kuburan. Tafadhal antum. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Radhu anha. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal al-akh, tafadhal. Ayo, naam barakallahu fikum. Tafadhal. Apa? Rawu? Ayo, tafadhal. Ayo, tafadhal. Pendek. Naam, tafadhal. تفضل تفضل. تفضل. ايوه تفضل. ايوه نعم تفضل. ايوه تفضل. ايوه تفضل. نعم تفضل تفضل.
Tafadhal. Tafadhal. Rawa siapa? Yang wajar aja. Tafadhal. Antum hafal? La ba'as. Antum? Bismillah. Belum. La ba'as. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan yang berikutnya, itu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini hadis seputar peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh seorang hamba kelak di akhirat, yaitu seputar sirat jembatan, wal haud telaga, wal mizan timbangan. Jadi upayakan dipahami baik-baik agar tidak gagal faham. Karena termasuk bentuk rukun iman dikatakan sempurna manakala seorang hamba mengimani rukun iman yang 6. Di antaranya apa? Beriman terhadap hari akhirat. Beriman terhadap hari akhirat. Nah, di hari akhirat tersebut ada peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui. Yaitu di antaranya apa? Sirat jembatan, haud telaga, mizan timbangan. Qala Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizahullah taala wa ra'ah, al-imanu bis-sirati wal haudi wal mizan. Beriman terhadap sirat itu jembatan, wal haud itu telaga, wal mizan timbangan. Sebelum kita memasuki hadisnya, tentunya kita lebih baiknya kalau mengenal satu persatu terlebih dahulu. Sirat itu adalah jembatan yang nanti seseorang akan melewatinya. Dari kalangan muslimun, mukminun, bahkan orang munafikun. Hanya saja orang munafikun itu nanti tidak sampai ke ujung, baru sampai pertengahan, kemudian apa? Padam cahaya jatuh ke bawah neraka jahanam. Adapun orang-orang kufar tidak melewati sirat, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Orang kufar. Terus bagaimana ciri-ciri sirat jembatan? Perhatikan baik-baik ciri-cirinya ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang sirat bahwasanya apa? Bi annahu adaqu minasy-sya'rah wa ahad minas-saif. Jembatan sirat tersebut lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ngeri apa enggak? Ngeri enggak? Ngeri. Paham ya? Jadi jangan sampai kita bayangkan sama seperti dunia lain. Coba bayangkan, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Antum tahu rambut enggak? Kecil enggak? Lebih kecil lagi nih sirat. Nah, terus bagaimana ya orang menyeberang? Yang bisa menyeberangkan adalah amalan-amalan hamba itu sendiri. Jadi kalau amalannya baik, ada yang nyebrang seperti kedipan mata, kedip yang sampai gitu. Ada yang nyebrang seperti kilatan petir. Antum tahu kilatan petir kan? Secepat itu, bus gitu ya, cepat sekali. Kemudian ada yang menyeberang seperti naik kuda balap. Ada yang nyebrang seperti orang lari. Ada yang nyebrang berjalan kaki. Ada yang menyeberang dalam keadaan merangkak. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya sepelan apapun kalau amalannya itu baik, itu nanti akan bisa menyampaikan pada tujuan. Paham ya? Itu sirat jembatan. Di bawah sirat ada kalalib. Apa kalalib? Apa kalalib? Bang Irsyad, anjing-anjing. Itu akalib, jangan terbalik. Kalau akalib anjing-anjing. Tapi kalau kalalib jamak dari kalub. Kalub, nah barakallahu fikum, itu semacam kail yang ujungnya bengkok seperti duri tapi ujungnya bengkok, menyambar-nyambar gitu loh. Di bawah sirat tersebut. Kalau orang tersambar masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Padahal disebutkan dalam hadis dasar permukaan neraka jahanam yang paling bawah itu kalau dari atas dilemparkan batu sampai bawah 70 kharifah. 70 tahun baru sampai bawah. Allahul musta'an, ngeri sekali. Ada apa tadi? Kalalib. Khototif, kalalib, khototif sama menyambar-nyambar. Jadi kalau orang misalkan nyebrang posisinya dia tersambar, tentunya dari kalangan orang munafikin dan yang semisalnya jatuh ke bawah. Ngeri barakallahu fikum. Naam. Jadi kalalib jangan diartikan anjing-anjing ya.
Kalau anjing itu lain lagi, itu akalib. Paham ya? Sehingga beda antara kalalib dengan apa? Akalib. Naam. Kemudian sirat tersebut di samping lebih lembut dari rambut, itu ciri-cirinya dihafal ya. Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin dan memelesetkan. Bayangkan coba. Ngeri atau tidak? Sudah lebih lembut dari rambut, kemudian lebih tajam daripada pedang, licin, memelesetkan lagi. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu doanya para nabi saat itu, apa yang mereka ucapkan? Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Karena pertama kali yang menyeberangi dari kalangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus bagaimana ya kira-kira? Kalau sudah nyebrang berhasil itu bagaimana? Apakah langsung masuk surga? Tunggu dulu. Surga masih ditutup. Paham ya? Menunggu orang yang memang sudah diizinkan untuk membuka. Siapa yang membukanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjaga surga berbicara, "Aku diperintahkan untuk memberikan kunci ini kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelummu." Semakna itu ya. Maksudnya Rasulullah yang diizinkan untuk membuka pintu surga tersebut. Berbeda pintu neraka. Kalau pintu neraka enggak perlu dibuka, sudah terbuka itu loh. Sehingga orang-orang kufar enggak perlu nyebrang sirat, langsung masuk ke neraka. Paham ya? Itu orang kufar ya. Jadi yang nyebrang siapa sih? Yang menyebrang adalah dari kalangan kaum mukminin, muslimin. Orang-orang munafikun hendak menyebrang tapi padam cahayanya. Mereka mencari-cari cahaya, minta cahaya kepada orang mukminin. Nah, suruh nengok ke belakang langsung geblak, jatuh ke bawah. Paham ya? Masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Tersambar khototif, kalalib. Nah, barakallahu fikum, semacam duri yang ujungnya apa? Bengkok seperti kail, menyambar-nyambar wal'iyadzubillah. Cuman besarnya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran apa? Gambaran mengenai sirat. Jadi kalau sudah nyebrang sirat, itu nanti masih menunggu dibukakan pintu surga. Kalau antum mau melihat dalilnya untuk mengenai harus dibuka terlebih dahulu, yaitu tafsir daripada surat Az-Zumar. Di akhir-akhir surat Az-Zumar, nah barakallahu fikum, disebutkan wa futihat abwabuha. Nah, maksudnya apa? Dan dibukakan, kemudian dibukakan. Berarti belum terbuka itu loh. Itu kalau surga, kalau neraka langsung futihat, enggak ada wawunya di situ. Karena pintu neraka sudah dibuka. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu gambaran sirat. Sudah selesai insyaallah ya. Berikutnya wal haud, telaga. Nah, telaganya ini sebelum sirat atau setelah sirat, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, wallahu alam, yang rajih wallahu alam, haud itu sebelum sirat. Karena haud, telaga ini ketika orang-orang berada di mauqif, di padang mahsyar, yang di sana banyak orang-orang yang kehausan, haus. Coba bayangkan, panasnya luar biasa. Matahari yang sekarang kita saksikan, kalau siang panas enggak matahari? Sekarang ini panas, ini nanti lebih dekat lagi. Sejarak 1 mil. Tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi nam bainal khalqi kamikdari mil hatta takuna minhum kamikdari mil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa maksudnya? Nanti di hari kiamat matahari didekatkan. Didekatkan antara hamba, sampai jarak antara hamba dengan matahari tersebut 1 mil. Ngeri sekali, panas. Butuh apa? Butuh sesuatu yang bisa diminum gitu ya. Nah, barakallahu fikum, di sana ada telaga. Ingat-ingat, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Rasulullah berkata dalam hadis yang sahih, inna likulli nabiyyin haud. Sesungguhnya setiap nabi punya telaga. Nah, barakallahu fikum, dan mereka apa? Yadabahauna, berbangga-bangga. Mana di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya? Apa kata Rasulullah SAW? Wa inni arzu an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku berharap semoga telagaku ini paling banyak pengunjungnya. Dan benar, telaga Rasulullah SAW paling banyak pengunjungnya dan paling besar. Paham ya? Sekarang penyebutan ciri-cirinya. Ini enggak sembarangan ya, karena di situ nanti di mauqif, di padang mahsyar, panasnya luar biasa. Ada yang tenggelam dan keringatnya, bayangkan. Ngeri enggak? Ngeri sekali. Yang bisa menyelamatkan amalannya butuh yang namanya apa tadi? Nah, barakallahu fikum, minuman tentunya ya. Nah, yang bisa meminum telaga Rasulullah SAW, masya Allah, luar biasa. Ada yang di antara mereka diusir dari telaga, bayangkan.
Di dunianya nampaknya bagus sebelum Rasulullah meninggal, tapi ternyata diusir telaganya. Rasulullah sempat mengatakan, "Ummati, ummati." Ya Allah, itu umatku, umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu enggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kamu meninggal, itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat ciri-cirinya sekarang. Pertama, ciri-ciri telaga Rasulullah SAW. Pertama, airnya lebih putih daripada susu. Dihafal nih ya. Kedua, airnya lebih manis daripada madu. Enggak sembarangan. Tahu madu antum? Nah, lebih manis daripada madu ini airnya. Lebih putih daripada susu. Lebih wangi daripada bau misik. Minyak wangi misik kalau ori, kalau asli wanginya luar biasa. Awet, mahal harganya. Ini lebih wangi daripada misik. Masya Allah. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat, yang pertama ulangi lagi ya. Yang pertama lebih putih daripada susu. Yang kedua lebih manis daripada madu. Yang ketiga lebih wangi daripada misik. Yang keempat, barang siapa yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Sekali minum gak akan haus selama-lamanya. Antum sekarang minum air putih, cepat haus enggak? Karena air biasa. Ini air telaga Rasulullah, enggak sembarangan. Dialirkan dari sungai Kausar. Dari sungai apa? Al-Kausar, salah satu sungai surga. Inna a'tainaka Al-Kausar. Sungguhnya aku berikan kepadamu Al-Kausar. Bayangkan itu. Yang kelima, jumlah bejananya, cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang di langit. Paham ya? Ini sifat yang berikutnya. Yang kelima tadi kan. Yang keenam, memiliki dua pancuran. Memiliki berapa? Dua pancuran. Pancuran satunya terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari apa? Perak. Masya Allah. Nah, yang berikutnya lagi, ciri-ciri yang berikutnya, panjang dan luasnya sama. Disebutkan para ulama penafsirannya atau di dalam syarah hadisnya, yaitu segi 4. Paham ya? Berapa luasnya? Sejarak sebulan perjalanan. Bayangkan. Lama atau enggak Abdul Aziz? Lama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lama sekali. Sejarak apa? Sebulan perjalanan. Panjangnya sebulan perjalanan, luasnya sebulan perjalanan. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk di antara apa? Ciri-ciri telaganya Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi enggak? Ada. Yang hadis sudah kita sebutkan di awal tadi itu, paling banyak pengunjungnya dan paling besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang paling besar telaganya, paling banyak pengunjungnya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, itu telaganya. Yang bisa mendatangi siapa? Orang-orang mukminun. Orang-orang yang beriman. Yang saat itu mereka membutuhkan dahaga, membutuhkan apa? Air untuk menghilangkan dahaga, haus. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya mizan. Sudah kami cuplikan sedikit tadi ya. Jadi telaga tersebut yang bisa mendatanginya adalah orang-orang yang beriman. Ahlu bid'ah wad dhalal mana diusir? Matrudun haula. Diusir mereka ahlu bid'ah wad dhalal. Diusir di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mizan, yang ketiga tentang timbangan mizan. Allah taala berkata dalam Al-Qur'an Karim, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan aku dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat kelak. Ditimbang apanya saja? Sudah kita lewati pembahasannya. Yang ditimbang 3 perkara. Ingat-ingat ya. Yang ditimbang 3 perkara untuk menggabungkan, mensinkronkan dalil-dalil yang ada. Yang ditimbang ima orangnya yang beramal, ima amalannya, ima catatan amalannya. Paham? Orangnya, kemudian apa? Amalannya, kemudian catatan amalannya. 3 ini yang ditimbang. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana mengenai timbangannya? Tentunya, nah barakallahu fikum, sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah yang sudah antum hafal itu, Al-Qari'atu mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangannya berada di dalam kehidupan yang sangat apa? Bahagia, senang dan ridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Dan barang siapa yang timbangannya ringan, timbangan kebaikannya ringan, rendah, maka dia berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang panas. Wal iyad billah. Nah, ana sebutkan dalilnya satu-satu ya. Mengenai dalil pertama, yang ditimbang terkadang orangnya. Kisah siapa itu? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang sering ana sebutkan di hadapan antum semuanya. Dahulu segenap para sahabat pernah tertawa ketika melihat Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum memanjat pohon arok. Pohon arok itu adalah pohon siwak. Pohon apa? Siwak. Kenapa mereka para sahabat tertawa? Karena betisnya Abdullah bin Mas'ud, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, sehingga kalau kena angin terombang-ambinglah angin. Tertawa para sahabat. Rasulullah SAW bertanya dengan semakna, lima tadhakun. Nah, kenapa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tertawa karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya. Lahuma asqal fil mizan min jabal Uhud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sungguh dua betisnya Abdul Mas'ud lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Bayangkan itu. Berarti yang timbang apanya? Orangnya. Apa maksudnya ya? Itu dalil yang menunjukkan yang timbang orangnya. Paham ya? Kemudian juga dalam hadis yang lain, la ya'tir rajulu as-samin al-'azim yaumal qiyamah la yazin 'indallahi janah ba'udah. Sungguh nanti akan didatangkan di hari kiamat orang yang badannya besar, gemuk, tapi tidak memiliki timbangan sedikit pun di hari kiamat. Tidak apa? Tidak sebesar sayap apa? Sayap ba'udah, sayap nyamuk. Berarti kan orangnya gitu loh. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, yang ditimbang adalah amalannya. Apa dalilnya? Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang antum hafal juga. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba bayangkan, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Berarti apa yang timbangnya? Berarti yang timbang? Yang timbang berarti apa? Amalannya kan? Amalannya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dalil yang dipakai para ulama bahwasanya timbang terkadang amalannya, amalan ucapan tadi loh ya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasanya timbang adalah catatannya. Hadis di tokoh. Yang hampir-hampir dia sudah pasrah pokoknya. Karena apa? Semua dibeberkan kejelekannya di hadapan halayak ramai manusia semuanya. Dibeberkan. Kamu telah melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, enggak bisa ngelak lagi sudah. Ditunjukkan 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Bayangkan itu, ngeri. Pasrah sudah. Intinya dia sudah merasa binasa, tapi ternyata Allah tak ampuni. Allah tak ampuni sebabnya apa? Bitokoh kartu. Dia punya kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Bayangkan. Berarti yang ditimbang apanya? Catatan. Paham belum? Jadi mizan di sini, timbangan di sini, itu yang ditimbang bisa catatannya, bisa amalannya, bisa orangnya. Timbangan ini disebut para ulama memiliki apa? Dua anak timbangan. Paham ya? Dan memiliki lisan. Kalau globalnya antum lihat normalnya timbangan biasanya kan ada dua anak timbangan. Ada lisannya mengetahui berat atau ringannya. Itu kalau globalnya di dunia ya. Ada pun sana hakikatnya wallahu a'lam. Mohon insyaallah ya. Yang jelas dalilnya sahih. Allah Taala telah menyatakan apa tadi? Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan dari kiamat. Mohon insyaallah. Kalau sudah mafhum, jembatan sudah kita jelaskan, telaga sudah kita jelaskan. Mizan, timbangan juga sudah kita jelaskan. Langsung masuk ke hadisnya sekarang. Nah, kita lihat hadisnya itu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, khadimun Nabi. Ya, hafal ini ya. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Beliau digelari dengan apa tadi? Khadimun Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, siapa ibunya? Ummu Sulaim kan? Nah, barakallahu fikum. Ummu Sulaim saat itu menitipkan Anas bin Malik agar apa? Diasuh Rasulullah SAW dan jadi akhir jadi pembantunya. Selama berapa tahun? Disebutkan dalam terjemahnya itu 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Anas bin Malik.
Paham ya? Kisahnya sangat mengharukan. Di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan ini khalifah yang bisa dikatakan bengis karena dia punya bodyguard. Siapa bodyguardnya ini? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Enggak usah nanya kebengisannya. Paham ya? Dia itu kalau penggal gitu loh. Suatu ketika muncul suatu ungkapan yang sangat mengerikan. Nah, barakallahu fiikum. Apa kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Nah, dia mengatakan ra'aitu ru'usan qad ainat wa qad hana qitafuha wa anna la sahibuha. Sungguh aku melihat kepala-kepala siap dipanen katanya. Dan sungguh telah datang waktu manennya, akulah yang akan manennya. Maksudnya itu dia tuh suka menggal kepala orang gitu loh. Ada kisahnya, suatu ketika dia membuat peraturan di kampung atau tempat itu, kalau tidak salah itu setiap jam 9 malam enggak boleh keluar. Ada orang baru enggak tahu apa-apa dia. Ternyata keluar dia, dilaporkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya Hajjaj, ini bagaimana ini? Melanggar peraturan. Bayangkan, enggak tahu padahal dia. Hajjaj bin Yusuf enggak ngasih toleran. Penggal dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena kalau dia dibiarkan nanti yang lainnya ikut-ikutan. Paham ya? Masya Allah, maksudnya itu bengisnya luar biasa. Ada kisah yang lain juga. Apa itu suatu ketika dia jalan megang tongkat. Tongkatnya dikalungkan ini, ditaruh sini, dia gini. Kisahnya gitu ya. Jalan gini. Namanya orang sangar istilahnya ya. Nah, mau masuk pintunya kan sempit. Bukan tongkatnya diambil tapi pintunya dilebarkan. Masya Allah. Paham maksudnya? Maksudnya itu sangat ganas dan bengis itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kisahnya dengan Anas bin Malik. Suatu ketika dia marah dan hendak membunuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu langsung melapor kepada Abdul Malik bin Marwan bahwasanya aku adalah pembantu Rasulullah SAW. Orang-orang ahlu kitab saja kalau mendengar pembantu Rasulullah dimuliakan. Kok kenapa kalian mau membunuh? Akhirnya ditinggalkan. Hajjaj bin Yusuf enggak jadi membunuh. Itu kisah panjang lebarnya seperti itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau mau lihat selengkapnya mungkin bisa di Siyar A'lamun Nubala atau yang semisalnya. Intinya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nah para ulama menghukumi rajulun fasik. Ada yang bahkan sebagian mereka mengkafirkan. Paham ya? Karena bengisnya luar biasa ini. Coba bayangkan, ra'aitu ru'usan qad ainat wa qad hana qitafuha wa anna la sahibuha. Kepala dibayangkan seperti buah-buahan. Coba, sungguh aku telah melihat kepala-kepala yang sudah matang katanya. Dan sungguh telah datang waktu manennya, akulah yang akan manennya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, kita lihat siapa di antara barakallahu fikum sahabat yang mulia yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang dipenggal lehernya kemudian dibawa di hadapan ibunya. Siapa itu? Ada yang ingat enggak? Siapa? Abdullah bin Zubair ya. Ya kan? Abdullah bin Zubair, bayangkan, luar biasa. Nah, barakallahu fikum, bagaimana barakallahu fikum bengisnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tersebut. Itu sudah kisah aja ya, sudah kisah. Syahidnya di sini kita lanjutkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ali. Bukan bertanya ya afanya, meminta. Sa'altun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ali yaumal qiyamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku meminta Nabi Allah, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan syafaat untukku di hari kiamat kelak. Qala, kemudian berkata, ana fa'ilun bihim. Aku akan melakukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian bertanya lagi. Nah, setelah itu berkata, fa aina atlubuka yaumil qiyamah ya Nabi Allah? Di mana aku bisa mencarimu di hari kiamat nanti ya Nabi Allah? Ya Rasulullah. Qala, utlubni awwala ma tatlubni 'alas sirat. Carilah aku. Pertama kali kamu mencariku, carilah di atas jembatan sirat tadi itu. Karena para nabi saat itu berdoa apa tadi? Allahumma salim salim. Selamatkanlah. Jembatannya ngeri. Seperti apa tadi? Bayangkan. Seperti apa tadi gambarannya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, licin dan memelesetkan. Bayangkan itu, coba bagaimana? Ngeri. Para nabi itu berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah, selamatkanlah. Qala qultu, kemudian berkata lagi, aku berkata, fa idalam alqaq 'ala sirat, kalau aku tidak menjumpaimu di atas sirat, qala fa ana 'indal mizan, aku berada di dekat mizan. Coba bayangkan. Qala qultu, kemudian aku berkata lagi, fa ilam alqaq 'indal mizan, kalau aku enggak menjumpaimu
di dekat mizan, di dekat timbangan. Qala fa ana 'indal haud, maka aku berada di dekat telaga. La ukhti hadhihi salas mawatina yaumil qiyamah. Tidak akan terluput, tidak akan terluput dari salah satu 3 tempat di hari kiamat. Maksudnya itu kalau enggak ada sirat, ya di dekat apa? Mizan, kalau enggak ada situ dekat haud gitu ya. Nah, ini maksudnya bagaimana syahidnya? Syahidnya adanya yang namanya peristiwa sirat, haud, mizan. Rawahu Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah. Nah, barakallahu fiikum. Mahum soal ini ya? Ayo na'am. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, sebelum kita baca syarahnya, memberikan gambaran kepada kita tentang ngerinya hari akhirat. Memberikan gambaran kepada kita tentang ngerinya hari akhirat. Ada yang namanya sirat tadi itu, kemudian ada haud, telaga, kemudian ada mizan. Nah, barakallahu fiikum. Dan bisa dikatakan semuanya akan melewati sirat tersebut, jembatan, kecuali orang-orang kufar. Orang-orang kufar enggak melewati tapi langsung masuk ke dalam neraka. Kalau orang-orang mukmin bagaimana? Sudah kami sebutkan gambarannya tadi. Ada yang nyebrang sirat jembatan seperti apa? Kedipan mata. Ada yang seperti kilatan petir. Ada yang seperti orang naik, nah barakallahu fikum, kuda balap cepat sekali. Ada yang seperti orang lari. Ada yang seperti orang berjalan. Semuanya yang memperjalankan adalah amalannya. Paham ya? Sehingga amalan perlu kita kuatkan, barakallahu fikum, amalan saleh, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah sampai di sirat, berhenti. Enggak langsung masuk surga, dibukakan dulu pintunya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama kali dari kalangan nabi dan rasul yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul yang lainnya. Dari umatnya, umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita orang-orang belakangan, umat belakangan, tapi nanti di hari kiamat yang paling depan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian mengenai haud tadi itu pendapat yang rajih, haud telaga sebelum sirat. Walaupun perselisihannya panjang lebar, tapi yang rajih wallahu alam, haud sebelum sirat. Karena haud telaga tersebut dibutuhkan ketika orang di mauqif, di padang mahsyar, genting keadaannya, berdiri dalam keadaan bagaimana? Tanpa alas kaki, telanjang sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Laki-laki perempuan jadi satu. Nah, terus bagaimana kalau saling melihat? Bagaimana Bang Irsyad ini? Perempuan laki-laki jadi satu, enggak sembarang, telanjang. Perempuan laki-laki jadi satu, telanjang, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan. Ditanya suatu ketika Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa' jami'an?" Laki-laki dan perempuan semua jadi satu. Nah, barakallahu fikum. Nam yang dur ba'dhum ila ardi ba'd. Sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra asyad." Perkaranya itu lebih dahsyat. Enggak sempat lagi melihat. Innal amra asyad min an yangdura ba'dhum ila ardi ba'd. Perkaranya itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat sebagian yang lainnya, enggak sempat. Di situ pokoknya bagaimana caranya selamat gitu ya. Nah, barakallahu fiikum, ngeri sekali. Dan coba bayangkan, didekatkan matahari sejarak berapa tadi? 1 mil, kamik dari mil. Paham ya? Kurang lebih 1 mil. 1,5 kilo lah kurang lebihnya ya. Ngeri sekali, dekat sekali, panasnya luar biasa, ada yang tenggelam dan keringatnya dan yang semisalnya. Mizan, tadi apa mizan tadi? Timbangan. Memiliki apa? 2 anak timbangan. Dan memiliki lisan. Yang ditimbang apanya tadi? Yang ditimbang apanya saja? Bisa orangnya, bisa amalannya, bisa catatannya. Mohon insyaallah ya. Naam, kita lihat syarahnya sekarang. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, perhatikan catatan kaki yang bawah itu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah. Qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullah, siapa namanya? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Pertanyaan yang berikutnya untuk Al-Akh Abu Samah. Mudah pertanyaannya. Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Anaknya Imam Nawawi Zakaria itu bagaimana keadaannya? Muhaddits atau bagaimana keadaannya? Nah, la ba'as. Gimana Abu Samah? Imam Nawawi kunyahnya apa tadi?
Abu Zakaria. Nah, Zakaria ini bagaimana keadaannya? Anaknya Imam Nawawi ini, seorang imam muhaddits atau bagaimana? Atau ada jawaban yang lain? Apa muhaddits? La ba'as. Barakallahu fikum. Antum, Pak, gimana? Ada jawaban belum? Belum? La ba'as. Mau mencoba ini? Antum? Anaknya Nawawi, Zakaria, di mana dia Zakaria ini? Imam, muhaddits atau dhaifun fil hadis atau thiqatun sabtun atau bagaimana? Belum? La ba'as. Bang Irsyad. Nah, Imam Nawawi belum sempat punya anak. Jadi beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Cuman kunyahnya Abu Zakaria. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Paham ya? Terkadang punya anak, terkadang tidak. Terkadang anaknya sesuai dengan kunyahnya, terkadang tidak juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti Abu Bakar As-Siddiq. Punya enggak anaknya namanya Bakar? Punya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi kunyah itu ya memang pada asalnya kan definisinya apa? Mabudi abi ismin, mabudi abi. Nah, barakallahu bi abin au ummin. Ya enggak? Jadi kunyah itu kan yang diawali dengan ab atau Abu Abdullah, Ummu Abdullah itu kunyah namanya. Paham ya? Enggak harus punya anak yang namanya Abdullah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Siapa di antara yang semakna atau semisal Imam Nawawi punya kunyah tapi seorang imam meninggal belum sempat menikah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas, enggak punya anak namanya Abbas. Paham ya? Karena memang belum menikah itu ya. Nah, barakallahu fikum sekedar faedah saja kita lanjutkan. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala wa fi hadza isbatus sirat. Di dalam hadis ini ada penetapan sirat, jembatan. Bagaimana tadi ciri-cirinya jembatannya Abdullah? Bagaimana ciri-cirinya tadi? Lebih tajam daripada pedang. Terus lebih lembut, lebih kecil daripada rambut. Terus satu lagi, licin dan memelesetkan, ngeri. Kita lanjutkan lagi. Waqad ajma'a salafu ala isbatihi, dan sungguh para salaf telah sepakat tentang adanya sirat, wa huwa jisrun ala matni jahannam, yaitu jembatan yang di atas apa? Perut neraka jahannam. Di atas neraka jahannam jembatan. Di bawah sirat tersebut ada apa tadi? Kalalib yang menyambar-nyambar. Ingat-ingat ya, dulu pernah ada yang terjemahkan tapi keliru. Ya mungkin lain kali jangan sampai keliru ya. Jadi terjemahkan kalalib itu anjing-anjing. Paham ya? Ya memang kalbun anjing, tapi ini bukan kalbun, ini kalub. Kalub zamannya kalalib. Kalau anjing itu kalbun, aklubun, kilabun, akalib. Paham ya? Sehingga beda ya. Jangan jadikan di bawah neraka, di bawah sirat ada anjing-anjing yang menyambar katanya. Allah musta'an, keliru ya. Tapi ada apa? Ada khototif, sesuatu yang menyambar-nyambar bagaikan duri yang ujungnya bengkok, seperti duri sa'dan istilahnya gitu. Nah, qala Abu Ishaq Az-Zujaj, ajma'a ahlul ilm, ajma'a ahlus sunnah 'ala al-iman bil mizan. Ahlus sunnah telah sepakat mengenai beriman terhadap mizan, timbangan. Wa anna a'malal ibad tuzan yaumil qiyamah, bahwasanya amalan-amalan hamba nanti akan ditimbang dari kiamat. Wa anal mizana lahu lisan wa kiffatan. Ini penting. Dan bahwasanya timbangan tersebut memiliki lisan. Lisan kayak lidah itu ya. Biasanya timbangan ada kayak lidah itu. Nah, dan memiliki kifatan, dua anak timbangan. Dua anak timbangan. Namalat bihinna la ilaha illallah. Ketika 99 catatan kejelekan tersebut ditaruh di atas timbangan dan kartu bitokoh tadi itu bertuliskan la ilallah ditaruh di atas timbangan, ternyata apa? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Masya Allah. Naam. Wa yamil bil amal, dia akan apa? Akan condong atau akan barakallahu fikum, condong itu maksudnya ya berat ataukah ringannya itu disebabkan karena amalan-amalan yang ada di situ. Apa maksudnya ya? Biasanya kan miring. Timbangan itu kalau ada yang berat kan miring ini. Kalau yang memiliki dua apa anak timbangan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, ahaditsul haud mutawatiratun. Bayangkan ini. Hadis seputar haud telaga ini mutawatirah. Mutawatirah itu ya tentunya banyak yang mendatangkan dari kalangan sahabat itu loh. Bukan satu dua orang. Karena banyak ahlu bid'ah wad dhalal yang menolak apa? Hadis ahad.
Kalau hadis ahad kita menolak katanya, kalau mutawatir menerima. Allah musta'an, walaupun itu sebenarnya enggak benar ya. Ahlus sunnah pendapatnya bagaimana? Hadis walaupun mutawatir atau ahad, kalau sahih diterima. Paham ya? Coba hadis apa yang di antara yang ahad? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadisnya datang dari berbagai macam riwayat atau jalur, tapi yang sahih cuma dari satu jalur, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Berarti ahad kan, tapi diterima itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu karena sahih. Wa qad rawahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min 30. Bayangkan ini. Sungguh telah meriwayatkan hadis haud telaga ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 30 sahabat. Fa ajma' alaihi salaf al khalaf, maka sepakatlah ijma' para salaf dan orang-orang belakangan. Wa qad ankarahu qaumun minal mubtadi'ah, tapi ada sekelompok kaum dari kalangan mubtadi'ah mengingkari adanya telaga ini. Ingat-ingat ya, telaga tadi haud tadi itu. Nah, barakallahu fikum, airnya dari mana sumbernya tadi Ihsan? Dari mana sumber air telaga Rasulullah tadi? Dari sungai apa? Sungai apa tadi? Al-Kautsar. Paham ya? Salah satu sungai di surga. Paham ya? Sebagian yang mengatakan Al-Kautsar itu telaga, memang ada khilaf. Cuman, nah barakallahu fikum, tidak jauh apa dalam artian dua-duanya bisa dimaknakan ada ihtimal. Paham ya? Yang jelas dialirkan dari sungai apa Al-Kautsar tadi, telaga Rasulullah SAW yang sudah kita lewati pembahasannya, rinciannya, sifat-sifatnya. Nah barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.